Bapak, sebenarnya di laboratorium pangan ini apa saja sih Pak yang diteliti? Di laboratorium ini kita meneliti untuk kegiatan pengujian bahan baku sampai dengan bahan jadi. Di antaranya untuk pengujian seperti nutrition fact dan juga untuk keamanan pangan. Di antaranya untuk pengujian bahan-bahan seperti bahan pengawet, kemudian bahan pewarna. Tapi boraks sendiri? Di antaranya juga boraks. Termasuk boraks juga kita uji. Termasuk boraks ya. Nah saudara, saking populernya boraks di kalangan para pedagang makanan, ternyata membuat para penjual bahan makanan berlomba-lomba untuk menyediakan boraks di toko mereka. Seiring dan berakhirnya segmen ini, maka berakhir pula perjumpaan kita dalam reportase investigasi kali ini. Jangan lupa untuk menyimak reportase lainnya dalam reportase utama sesaat lagi. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa. Peran boraks sebagai pengawet makanan, walau sebenarnya terlarang, mau tak mau menjadikan boraks akrab dengan pedagang makanan. Banyaknya permintaan boraks akhirnya membuat para pedagang menyediakan boraks di toko mereka. Fakta ini tentu mengkhawatirkan, apalagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan sudah melakukan fungsi pengawasan. Sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan Permendag 44 tahun 2009. Itu tata niaganya diatur, importir harus terdaftar, produsen harus terdaftar, distributor harus terdaftar, retail juga harus terdaftar. Nah, namun pada kenyataan ke tangan yang tidak berhak, sehingga pengawasannya masih loose. Namun, dengan dikeluarkannya peraturan bersama Menteri Dalam Negeri bersama dengan BPOM mengenai pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan pada tahun 2013 ini, menjadikan aktivitas pengawasan peredaran zat kimia seperti boraks ini mendapat perhatian penting. Jadi kami, Badan POM mempunyai balai-balai POM seluruh Indonesia akan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, dinas perdagangan, dinas perindustrian perdagangan di daerah-daerah, dan ini menjadi bagian penting pengawasan, pembinaan dalam hal penyaluran bahan berbahaya pada mereka yang berhak. Jadi bukan ke makanan. Ini akan ada terobosan yang luar biasa kita harapkan. Sementara itu, pedagang kelontong dan makanan, Iwan, mengaku sudah paham bahaya boraks jika dikonsumsi. Ya, tahu itu bahaya. Terus tetap dijual aja kalau tukang-tukang makanan gitu. Ya, itu karena permintaan konsumen. Banyak yang minta. Apalagi rupiah yang dihasilkan dari penjualan boraks pun lebih besar dibanding penjualan plastik dan bahan-bahan kue. Ya, gimana untuk menutup kebutuhan sehari-hari juga. Ya, karena musimnya kayak musim seperti ini, sedangkan bisa disebut ada lebih lah kalau borak itu. Ya lumayan ada lebih dibanding dari harga plastik kan. Kalau plastik kayak gede modal, sedikit untung kan. Kalau kita jualan kayak borak, lumayan kita bisa ngambil 50% dari harga modal. Iwan pun tak segan mengajak kami mengikutinya berjualan. Untuk membuktikan banyaknya permintaan akan boraks, kami pun memasang kamera tersembunyi di kios Iwan. Ternyata memang benar, konsumen Iwan cukup banyak dan beragam, sebagian diantaranya pedagang makanan seperti ketupat dan ayam. Banyak sebetulnya kayaknya kayak tukang sate keliling, kayak yang jualan kupat tahu di pinggiran jalan, terus saya jualan lemper, terutama banyaknya yang buat kayak kalau musim kayak seperti ini jualan buat daging ayam. Rata-rata per minggu 25 kilo. Ya, buat apa Mas? Jualan di mana Mas? Di depan. Oh, jalan. Mana rame Mas? Para pembeli biasanya mengambil boraks dengan ukuran 1/4 kg atau lebih. Sedangkan pembeli boraks dengan ukuran lebih dari 1 kg biasanya para pedagang ayam atau ikan. Namun, Iwan biasanya selektif dalam berdagang pengawet kayu tersebut. Saya nggak kasih kalau buat orang yang baru, tidak dua orang, jadi nggak dikasih.
Boraks didapat Iwan dari distributor yang dikenalnya dari seorang teman. Dengan rekomendasi temannya, Iwan mendapatkan kemudahan boraks dan langsung dikirim ke kiosnya. Sayangnya, para distributornya pun tak peduli boraks tersebut akan dijual di kios bahan makanan atau dimanapun. Gampang aja, tinggal kita pesan, itu barangnya dikirim. Dan dia nggak nanya dijual buat apa gitu nggak ya? Malah nggak ada pertanyaan. Pokoknya Yang penting kita beli aja. kasih. Dia kasih. Stok boraks di kios Iwan pun tak pernah habis karena pengiriman rutin boraks selalu dilakukan hampir setiap minggu oleh distributor. Biasanya ada yang ngirim, ada yang nyampe. Kita misalkan habis 1 karung per minggu, waktu mau habis sudah ada yang datang lagi, ngirim lagi. Tim reportase investigasi pun sempat bertemu dengan pemasok boraks yang biasa datang ke kios Iwan dan beberapa kios lainnya. Berdasarkan percakapan singkat kami, terkuaklah informasi bahwa dalam sehari distributor ini bisa mengantarkan boraks ke sekitar 4 hingga 5 tempat. Itu yang paling banyak itu beli sampai berapa banyak, Pak? Paling banyak. Oh, ikannya yang belinya di mana? Itu kebanyakan. Oh, gitu. Sehari ya, kamu berarti lebih dari 5 kintal ya? Kalau ngantar. Kemungkinan kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Ada lebih. Mudahnya mendapatkan pasokan boraks membuat tim reportase investigasi penasaran. Berdasar info dari Iwan dan beberapa pedagang boraks lainnya, kami pun mencoba melakukan penelusuran di beberapa pasar induk besar di beberapa kota. Setelah penelusuran di beberapa pasar besar, akhirnya tim reportase investigasi menemukan keberadaan gudang distributor boraks tersebut. Di sana kami dapati banyak sekali tumpukan karung-karung berisikan boraks. Kamu berapa? Di mana berapa dan itu? Kamu di mana beli nasi berapa? Kalau lu 25 kilo kan ya? Berapa itu? Berapa tuh? Dari 4. Biasa aku esok 400. Barang naik tapi naik. Tingginya tingkat peredaran boraks ini cukup mengkhawatirkan. Terlebih peredaran boraks ini banyak digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Padahal boraks, pijer, atau bleng ini merupakan senyawa kimia yang tentunya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Boraks merupakan sejenis mineral yang awalnya ditemukan di Cina ini. Merupakan zat kimia yang kegunaannya diperuntukkan bagi berbagai industri, seperti pada industri las. Daya pengawet yang kuat dari boraks berasal dari kandungan asam borat di dalamnya. Lihat misalkan pencuci mata, yaitu adalah asam borat sebetulnya yang dikenal dengan blue water gitu ya. Nah, jadi banyak penggunaannya. Kemudian untuk antiseptik, ya, untuk penghambat insektisida dan sebagainya ya, pembunuh kecoa, dan itu adalah penggunaan borat. Boraks adalah senyawa yang dapat memperbaiki tekstur makanan sehingga menghasilkan rupa yang bagus serta memiliki kekenyalan yang khas. Dengan kemampuan tersebut, boraks sering disalahgunakan oleh para produsen makanan, yaitu digunakan sebagai bahan pengawet pada makanan yang dijualnya. Namun begitu, boraks merupakan bahan tambahan makanan yang sangat berbahaya bagi manusia karena bersifat racun. Boraks beracun terhadap semua sel. Bila tertelan, dapat mengakibatkan efek pada susunan syaraf pusat, ginjal, dan hati. Senyawa kimia tentunya kalau ada berinteraksi ya dengan senyawa lain itu dimungkinkan terbentuknya zat baru ya. Contohnya misalkan boraks ini kalau bereaksi dengan asam ya, ini akan berubah menjadi asam borat. Ya, contohnya misalnya NaCl, dan asam sulfat gitu, itu akan berubah menjadi asam borat. Dan di kondisi tertentu itu tentu berbahaya
ya. Nah, kalau misalkan berlebihan, ya misalkan dikonsumsi, ya itu akan jadi bahaya karena bereaksi kan dengan asam misalkan di lambung dan sebagainya. Peredaran boraks yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan memang sudah cukup memprihatinkan. Selain tugas pemerintah, peran serta kita jugalah sebagai masyarakat sebaiknya lebih selektif, juga turut mengawasi kemungkinan peredaran boraks di sekitar kita. Sampaikan kepada kami, ada unit layanan pengaduan konsumen, masing-masing di balai juga ada. Silahkan dan kami akan melakukan tindak lanjut. Dengan peran serta masyarakat dalam pengawasan, bahan tambahan berbahaya seperti boraks dan juga zat kimia lain yang seringkali ditambahkan dalam pangan, tentu peredaran zat kimia tersebut dapat lebih ditekan. Tim Reportase Investigasi.